Surat sudah disebar gitu ya, dan banyak tekanan pada Rektor UIN Wali Songo untuk membatalkan. Tekanan itu bahkan ada yang dari sama dosen ya. Padahal dosen itu harusnya membela kebebasan dan kemerdekaan akademik. Biarkan orang bicara, menyampaikan tesisnya, melawannya harus dengan membuat antitesis itu. Kepada Bapak Rektor UIN Wali Songo, maju terus Pak, kita kawal kebebasan akademik di Indonesia. Jadi sampai di situ Pak Rektor, kita jalan terus, jangan khawatir. Kalau sudah terlanjur surat disebar terus batal, harga diri UIN akan jatuh. Demi kebebasan akademik, yang paling depan membelanya dan menjaganya adalah lembaga akademik, seperti lembaga penelitian, sekolah, termasuk lembaga tinggi pendidikan seperti UIN Wali Songo. Maju terus Pak Rektor, jangan khawatir, saya bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyambut terselenggaranya diskusi terbuka yang bersifat nasional tentang nasabah alwi yang akan diselenggarakan di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo pada tanggal 10 kalau tidak salah, ternyata sudah ramai di media sosial mengenai komentar dari Dr. Sugeng yang menceritakan adanya tekanan kepada Rektor UIN Wali Songo yang dilakukan oleh sesama dosen di sana. Apakah hal itu benar atau hanya bersifat framing, saya tidak tahu ya. Tetapi poin yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, kalaulah memang benar, seharusnya sesama dosen harus mendukung kebebasan berpendapat dan mengembangkan paradigma berpikir yang tidak dibatasi oleh karena takut ini, karena tidak enak kalau berpendapat demikian. Itu harus dibuang di dalam dunia akademik atau dunia kampus. Kebebasan berpendapat di dunia kampus itu terjamin dan memang tempat untuk berpikir ya di dunia kampus. Komentar Dr. Sugeng ternyata tidak hanya di sana. Ia ternyata mencium adanya indikasi-indikasi intervensi datang dari pihak Ba'alwi untuk membatalkan diskusi tersebut. Apakah benar demikian? Nah, mari kita simak penjelasan komentar dari Dr. Sugeng dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya sebagai kalau background pendidikan biolog ya, baik pertanian atau teknik pangan tuh masih cabangnya ilmu biologi terapan itu. Kita semua tahu tanggal 10 September itu akan ada seminar ilmiah tentang peranan Glenn Baalwai seingat saya tentang di sejarah Indonesia itu ya. Narasumber utamanya Profesor Sumanto Al-Qurtubi dari King Fahd University, kemudian Kiai Imad, kemudian ada Ustadz muda Kiai Farihin itu. Jempol sama Kiai Farihin, nah, berani datang, jantan ya. Begini, surat sudah disebar gitu ya, dan banyak tekanan pada Rektor UIN Wali Songo untuk membatalkan. Tekanan itu bahkan ada yang dari sama dosen ya. Padahal dosen itu harusnya membela kebebasan dan kemerdekaan akademik. Biarkan orang bicara, menyampaikan tesisnya, melawannya harus dengan membuat antitesis itu. Kepada Bapak Rektor UIN Wali Songo, maju terus Pak, kita kawal kebebasan akademik di Indonesia. Saya sendiri sudah mulai dipermasalahkan kok di bicara ini. Tapi ya kita harus jalan terus.
demi anak cucu kita, demi kebebasan akademik yang kita wariskan nanti, kita tidak boleh berhenti sampai sini. Buat kalian yang mengintimidasi, menteror, kalian memalukan. Tidak layak mengaku sebagai bangsa Indonesia. Kalau tidak mampu menghargai kebebasan akademik, tidak mampu menghargai kebebasan berpendapat. Bahwa kebebasan berpendapat itu menimbulkan kegaduhan, ya nggak masalah. Kita mau merdeka dulu, mau revolusi juga gaduh. Ada yang pro Belanda, ada yang pro NKRI. Gitu. Kita tahun 98 juga gaduh melawan tirani itu, sampai korban nyawa. Sekarang cuma diskusi aja ditekan. Apa yang disembunyikan oleh Robito Alawiyah dan klan Habaib sampai orang seminar aja ditekan untuk dibatalkan. Jadi kalau khusus Balawi, kalau membela nasabnya lakukan dengan etika akademik. Buat antitesis dari tesisnya Kak Imad, publikasikan. Nggak harus jurnal ilmiah. Bikin buku terbitkan di Google Playbook, asal ada ISBN-nya juga terindeks kok di Google Scholar. Tapi epistemologinya harus memenuhi standar ilmiah modern. Namanya ilmu itu kan teori yang harus diuji terus-menerus dengan bukti yang ada. Dalam hal ini nasab kalian ya harus diuji terhadap bukti yang ada. Bukti historis, bukti filologis, bukti biologis. Dan selama ini kan cuma teror nasab, teror pakai akhirat, teror asyafaat, mengintimidasi orang yang mau datang berdiskusi, kemudian bahkan melakukan kekerasan seperti terakhir di Kerawang kemarin gitu. Jadi keindonesiaan kalian ini dipertanyakan sekarang. Lebih tinggi mana posisi rasa kebangsaan kalian dengan nasab kalian gitu. Sampai di sini saya untuk Bapak Rektor UIN Wali Songo. UIN Wali Songo itu menyandang nama Wali Songo, tidak partikular Wali Songo yang mana. Kita sampaikan dulu, kita teruskan semangat Wali Songo dulu, kebebasan, kesetaraan. Kan Wali Songo tidak menganut perkawinan kafah seperti Balawi ini. Membaur. Wali Songo adalah kakek kita bersama. Entah mau jalur laki, perempuan, parental itu, Wali Songo adalah kakek kita. Mungkin banyak yang tidak bisa menelusuri, tapi banyak juga yang menelusuri. Jadi sampai di situ Pak Rektor, kita jalan terus, jangan khawatir. Kalau sudah terlanjur surat disebar terus batal, harga diri UIN akan jatuh. Demi kebebasan akademik, yang paling depan membelanya dan menjaganya adalah lembaga akademik, seperti lembaga penelitian, sekolah, termasuk lembaga tinggi pendidikan seperti UIN Wali Songo. Maju terus Pak Rektor, jangan khawatir, saya bersama Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi masih 50-50 di dalam mempercayai adanya isu tekanan yang dilakukan oleh oknum dosen kepada Rektor UIN Wali Songo. Tetapi catatan dari Dr. Sugeng perlu juga diperhatikan, mengingat diskusi itu pasti ada pihak yang disudutkan kalau memang benar-benar terselenggara dan bisa dihadirkan oleh kedua belah pihak. Pasti ada pihak yang tersudutkan dari sisi argumennya. Dan tentu saja karena disetting dengan sistem forum ilmiah akademik yang tentu saja dihadiri oleh para profesor-profesor dan disaksikan oleh orang-orang yang punya kapabilitas dan kapasitas keilmuan di ruangan tersebut, dan barangkali nanti akan disiarkan secara live ya. Bisa saja yang tersudutkan itu dari oknum Habaib Ba'alwi sendiri, atau juga bisa saja yang tersudutkan dari timnya Kiai Haji Imaduddin secara argumentasi, penyampaian dalil-dalil, hujah-hujah yang selama ini mereka ingin mempertemukan dari kedua belah pihak.
Nah, itu saja teman-teman, kalau ada ini sampaikan terkait dengan komentar penjelasan dari Dr. Sugeng yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.